Malaikat maut jumpa dengan Jibril. Apa kata Jibril? Malaikat maut, kau yang ambil orang di jalan dakwah? Yang di jalan yang namanya Tarakam, saya juga. Yang di Ropokalip, saya juga. Yang di Maros, saya juga. Yang di Bangkok, lah kita. Yang di Takalar, aku juga. Yang di Goa, saya juga. Jibril berkata, malaikat maut, bagaimana itu cara ngambil? Waktu yang sama, menit yang sama, hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama. Apa kata malaikat maut? Jibril, itu manusia di ujung pelupuk mataku, dia lebih kecil dari kuman. Tahu kuman? Kuman cuma bisa dilihat melalui mikroskop. Kita lebih kecil dari situ. Makanya apa mau dibangga-banggakan? Hah? Mau kau bangga dengan wajah cantik? Oh, sorry nak. Kau benia pun masih muda-muda, kau memang cantik. Ibarat kue, kau kayak panada. Iya, kue panada. Kenyal, lembut, halus, mulus, motok. Tapi pun nak tahu aku ya lebat dah tanjak deh. Jalan kote. Sudah keripu nak baru tu kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tapi inilah hidup. Ada kalanya bibir ini cemberut. Ada kalanya wajah kita kelihatan cerah ceria. Ada kalanya kita lesu. Ada kalanya kita heavy. Ada kalanya kita enjoy. Ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kita sehat. Tidak usah ragu, tidak usah takut dengan arti kehidupan ini, karena kehidupan ini pasti akan terasa nikmat kalau kita syukuri nikmat itu. Tapi kalau kau tidak syukuri, memang tidak bisa. Kau lihat tetangga tadi sebelah dulu kita tandona. Lu cari itu orang lumpur tandona daripada kau tidak ada. Jangan pernah lihat orang lain. Lu sini saya kan pagade-gadean. Apa kan ada malukam? Nih. Apa? Bakso. Lu sini si bakso. Si bakuna tuh teratur nasa hari kini. Amali ko. Kan begitu di hidup tuh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kembalikan hidup ini kan memang silih datang berganti. Hari ini kita mengalami duka yang mendalam karena Ibu Ruqayyah binti Sanusi telah berpulang ke rahmatullah. Usia berapa tahun? 80. Anaknya. Cucu lanjut. Kalian orang berapa cucunya? Banyak. Oh, ada tahu ya, cucu banyak nih. Anaknya berapa? Bukan. Kita berlaku cucu banyak, anaknya satu. Anaknya satu, cucunya banyak. Berapa anaknya itu cucu? Tidak apa-apa. Tapi almarhumah telah berpulang ke rahmatullah. Dia jauh sekarang dari kehidupan kita semua. Ia menunggu, ia menanti kapan kita tiba. Makanya orang-orang yang di sekitar lokasi ini yang tinggal, karena kita lapangannya, jalanannya buntu, ayo periksa diri kita, karena tanda kematian sebelum kita mati itu sudah digambarkan dalam kehidupan kita 40 hari sebelum malaikat maut tiba. Pertama, kalau ibu bermimpi lihat orang mati datang. Jadi kalau sebentar tidur tidak tiba-tiba, wih, tadi malam tuh mimpi ya, ngapain? Kuliah kiamu datang. Ini matimu, iyo, tanda-tanda nak. Apalagi lusanya, mimpi kau lagi. Deh, kuliah kiamu mati itu duduk di sampingku, berhenti. Tapi kalau dia ngomong, oi, minawam kau selesai kok. Itu tanda-tanda. Namanya juga tanda-tanda kalau terjadi. Apakah usia ini bisa diundur? Bisakah untuk tidak dicabut? Boleh jadi, boleh tidak.
Tergantungnya Allah. Kalau Allah katakan tambah itu. Tapi kalau Allah katakan tidak boleh, ambil. Maka datanglah malaikat maut dengan wajah yang beringat. Kalaupun dia datang dengan wajah yang tampan, kadang dia datang dengan bau tong sampah yang busuk, tapi kadang dia datang dengan bau parfum yang paling harum. Kenapa? Amalmu bagus. Kalau malam sebentar tiba di rumah, kenapa ada bau kapur baru? Tanda-tanda. Neto nyanggar anda. Ini bukan tanda-tanda nyanggar anda. Iya, perlu cara dibaca ini kidul lorong-lorong begini. Tidak ku tahu bilang pabalu songkolo atu misi kelombo. Mulai saya bersin sampai jamaah. Saya balik kata, apa kamu pada? Oh ternyata pabalu songkolo. Orang bilang, Ustaz pabalu songkolo njo. Saya kan lagi dari kita lingkup pai bawaku. Kalau penjual songkolo, itu kasih lihat kita coba. Sudah aku ceramah ada mentung tahu. Nyaman nah. Ku makan yang satu, nah kan disuka Ustaz. Iya, nah kan banyak bungkus. Nah bungkus kagak lagi. Datang di sini tahu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malaikat maut jumpa dengan Jibril. Apa kata Jibril? Malaikat maut, kau yang ngambil orang di jalan dakwah? Yang di jalan yang namanya Tarakan, saya juga. Yang di Ropokali, saya juga. Yang di Maros, saya juga. Yang di Bangkok, nah kita. Yang di Takalar, aku juga. Yang di Goa, saya juga. Jibril berkata, malaikat maut, bagaimana itu cara ngambil? Waktu yang sama, menit yang sama, hari yang sama, jam yang sama, menit yang sama. Apa kata malaikat maut? Jibril, itu manusia di ujung pelupuk mataku, dia lebih kecil dari kuman. Tahu kuman? Kuman cuma bisa dilihat melalui mikroskop. Kita lebih kecil dari situ. Makanya apa mau dibangga-banggakan? Mau kau bangga dengan wajah cantikmu? Sorry nak. Kau Benia pun masih muda-muda, kau memang cantik. Ibarat kue, kau kayak panada. Iya, kue panada. Kenyal, lembut, halus, mulus, montok. Tapi pun tahu aku ya lebat detajak deh. Jalan kote. Sudah keripu, tak baru tuh kue. Itu mudah-mudahan yang kusentuh ini nak. Cini bagi kau kasih makan ya anakmu. Jangan sampai ini barakah nak ada, nanti tiba-tiba dia makan ini anak. Insya Allah mudah-mudahan kelak bisa Tommy jadi ustaz. Amin. Itu paling enak itu ustaz. Iya, sinampe saya. Daripada dapat ke suami, nak kami songkon aja. Mau kok? Sampainya subuh dia mabuk. Masjid di luar sudah teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu sembahyang. Dah mabuk. Dilarang Pak Imam. Hei, lah kenapa kau sembahyang? Nah kalau Pak Imam tidak bisa kau mabuk kok. Ini masjid kah? Nah kalau Pak Imam bukan masjidku, tapi tidak bisa orang sholat kalau mabuk. Dong aku dong. Pak Imam bilang kayak tidak bisa, pulang kok. Memaksakan masuk. Pak Imam, kau masuk kan? Pak Imam bilang tidak bisa. Kau mabuk. Dia bilang apa nih? Pak Imam bilang oke. Bisa aja kau masuk, tapi aku tanya kau. Abah tanya memang berapa rakaat kalau subuh? Berapa kali Pak Imam? Pak Imam, pertanyaan anak-anak itu kalau subuh 3 rakaat. Kadang Pak Imam guys lagi babodoh, pulang. Akhirnya pulang di ujung lorong ketemu Haji Wahid dah ada. Haji, jangan kau bisa bayar. Haji Wahid ngapain? Mari Pak Imam. Namun kali ini masjid kah? Subuh ini orang libur salat. Haji Wahid bilang, kenapa bisa lah? Marah-marah yang makin. Saya saja hampir nak pukul. Haji Wahid bilang, kenapa mau nak pukul lah? Tolong-tolong jo imam. Tapi Haji, ku tanya kau juga nak, kalau mau kau pergi masjid,
Berapa rakaat kalau subuh? Oh, teko kau katanya Haji Wahid. Nah kan Haji Wahid deh itu kalau subuh deh 2. Apa nak kalau pemabuk Haji pulang kok. Saya lagi 3 disuruh pulang kok kurangi. Masya Allah. Tapi jangan salah kaprana, jangan kau pernah menilai orang. Besoknya ini tidak mabuk. Lalu baju kokona. Terlambat datang mosing, iya bang. Sampai salah kasih nama rame. Assalamualaikum warahmatullahi ya imam al-mujahidin. Tak pangkiring imam. Nah itu Haji Wahid. Nakanya pa imam. Nakanya jumpa imam. Tapi jangan kau pernah nilai orang. Salah besar kok. Biar kau haji, biar kau imam masjid, jangan kau pernah nilai dia. Setelah dia sholat subuh, dia di belakang sandar-sandar di masjid, di tiangnya masjid, baru nak kasih ini songkoknya. Akhirnya dia sempat lelap sedikit, tapi dia buka matanya karena dia dengar satu kalimat di telinganya. Kalimat itu berucap dengan bahasa wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian memohon ampun kepadaku. Dia mulai astagfirullah. Dia ingat kalimat Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dia ingat tasbih tahmid, sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang yang bertaubat. Dia perbaiki sokopiahnya, dia perbaiki duduknya, dia pejamkan matanya, dia mulai beristighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Coba kita sama-sama. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal baraya. Sementara dia beristighfar, berlinang air matanya. Dia ingat dosanya, ya Allah, punya ya Allah. Tiba-tiba dia berzikir, la ilaha illallah, la, tak sangka lah mati. Orang ini mati dalam keadaan istighfar mengingat Allah. Kemarin dia pemabuk berat. Apakah orang ini masuk surga atau neraka? Terus surga. Piti-piti nih. Nenek patah surga. Insyaallah mudah-mudahan besar kau nak jadi orang hebat. Amin. Yang mana mamakmu? Mana mamakmu? Yuk dikena ya. Saya kena nenek juga yuk. Oh nyawa itu mamakmu tak? Iya. Coba bayangkan bu, kenapa dia masuk surga? Mangkana kalamihi akhirul la ilaha illallah. Siapa yang di akhir hayatnya mampu dia lapaskan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah. Bagusnya kematiannya ba'da salat subuh, sementara dalam masjid, sementara beristighfar, sementara berzikir, Allah menjemputnya. Makanya bagus itu orang mati dalam masjid pasti masuk surga, betul. Tapi ada tuh orang mati di masjid masuk neraka. Kenapa? Paluka celengang. Celengang masjid ada lukanya apa kok? Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, almarhumah ini yang sudah meninggal, almarhumah ini yang sudah di alam barzah, almarhumah ini sudah di alam kubur. Apakah dia masih hidup di kubur? Hidup.
Karena summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi Cuma kuburan itu adalah alimul ghaibi wasyahada. Alimul ghaibi dia alam ghaib, wasyahada tapi dia nyata. Makanya satu ketika ada roh, ada jasad orang mati dikubur, ketemu malaikat mungkar wa nakir. Dia tanya, ya mungkar, kenapa kuburanku begini luas? Kenapa kuburanku begini cahayanya terang? Kenapa kuburanku begini harum? Mungkar berkata, beruntung kau bos. Ngapain? Ada anakmu yang tidak pernah berhenti baca Quran, berzikir dan bersedekah. Nih, mana anaknya almarhum di sini? Yang mana anaknya? Kaya? Lerena? Sahrir. Sahrir. Oh, Sahrir. Eril. Ya kan kalau Sahrir itu Sahrir, no? Eril. Puna bahasa Nuna. Puna bahasa Bugis na isaha. Puna Ratna irada. Puna Tamri itaho. Puna Yasi isisa. Engkan isisa. Balik Yasi situ. Memang Bugis begitu tuh. Karena bahasa itu memang. Yang orang, saya kan orang Takalar, Bu. Oh, cuma aku lahir di Jawa. Makanya teman aku tanya kan, di Jawa mana kau lahir? Itu di Jawa. Yang penting ada Jawa. Memang rumahku di sekitar Jawa loh, Bu. Cuma baru di rumahku. Kelurahanku Timur Lompoa, Badana Kelurahan Rapo Jawa. Nah, makanya tadi, ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba bayangkan, nak. Tunggu dulu dah. Ntar lagi ceramah kak. Lagi ceramah kak, Bu. Sebentar, lagi ceramah kak. Nah, ntar bisa telepon. Ya. Yeah. Tidak bisa tidak diangkat. Pernahkah tidak terima telepon? Oh, silent kita. Tidak pulang lagi ceramah. Mungkin 10 kali. Nah, WA lagi. Tidak aku balas ceramah kita. Sekali ku sudah ibal di sini kapan nak boleh sih, Ustaz, barang mati mako. Makanya kalau ada telepon tabunya angkat. Karena ini yang sekarang hebat tuh. Ini yang matikan penjual di sekitar Karebo Siling. 2007 waktu Karebo Siling mau dibangun jam 12 malam. Pak Ilham kala itu wali kota, jam 12 malam dia teleponan. Uang Pak Wali, mana Pak Ustaz? Di rumah Pak Wali. Ustaz, tabe ada di depan rumah tak? Ih, masa? Saya turun, Pak Wali masuk di. Dia mau masuk. Pak Wali, tabe naik aku. Saya naik di mobilnya pakai celana-celana puntung. Mau kemana Pak? Ayo nih, saya bawa ke dulu bos. Ternyata kita ke Karebosi masuk. Begitu kami masuk, nah ini dia bencong di Allah. Iya, bencong. Kemarin, anjing singgah itu Allah. Ora deh. Rakan aja lopos dulu bukan itu laden kok. Begitu masuk saya dengan Pak Ilham tanya, izin Pak Ustaz, tolong backup kak, nah dukung kak. Kenapa Ki? Ini Karebosi saya mau bangun. Ini kita perindah loh, nanti di bawah tanah ini ada mall. Maksudnya? Nah karena mall di bawah tanah, yang ku tahu itu cuma orang mati di bawah tanah. Ini mall, iya, baru mau dibangun ini. Dia cuma minta karena kala itu saya masih ketua komisi C DPD Kota Makassar, saya ketua fraksi P3. Oke, siap Pak Wali, saya bantu Ki. Yang penting untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan masyarakat, aku dukung. Insya Allah Pak Ustaz, ini lapangan kerja terbuka lebar. Ini tunggu. Dibangun akhirnya selesai. Masya Allah, bertahan dari 2008, 90, sampai 2020. Covid mulai anjlok. Muncul ini. Ini yang menghancurkan. Karena orang sudah tidak mau lagi belanja di pasar. Karena ada nih Tokopedia, ada Lazada, ada Shopee, dan ada TikTok Shop. Selesai. Sentral tinggal 2 lantai dipakai. Lantai 1 barang campuran, lantai 2 ada sedikit bekas cakar. Karena kemarin di situ kasih cara melohon. Masya Allah, hebat namentong ini handphone segala-galanya. Saya ke Kalimantan ceramah, di sini jak beli tiket, di sini tunjuk ke bayar, di sini tunjuk cari nomor kursi, di sini tunjuk naik di bandara kasih gini. Kah? Tidak ada kertas lain ku pegang.
Saking hebatnya ini, listrik di sini bayar, ledeng di sini bayar, PBB di sini bayar. Satu yang tidak bisa bayar di sini, iuran sampah. Tidak gratis, bayar ke orang. Saya naik lagi dari 16 ke 25. Moro-moro istriku, kenapa ini aja bayar kok? Mau dia apa 25.000 lagi? Bagaimana menyuruh balik? Itulah wali kota, karena Rasul kan bilang, kalau saya menang maka gratis sampah, tapi kenyataan bayar ke sampah, bayar mako. Karena begitu si pemimpin yang gayanya. Mau dia apa? Mau ke protes, karena di Indonesia itu 3 tidak bisa melawan. Pemimpin yang berkuasa jangan lawan, tapi taki. 2, orang yang ada warna, yang pelawan kalah kok. Yang ketiga, jangan lalu pelawan, mana kau menang kalah aja kok. Siapa? Tupomoro. Orang gila itu selalu menang. Di sini banyak orang beli segala-galanya. Mau makan di sini, GoFood. Ya toh? Mau makan ayam Kentucky Fried Chicken, di sini ikut telepon 14022. Mau makan McD, di sini lagi ikut telepon. Tidak ada susahnya. Saking hebatnya ini handphone, saya biar ada di dakwah, rumahku di Langgau, saya bisa matikan listrikku satu rumah. Apa sih? Saking hebat. Aplikasi apa Ustaz? Deh gampang aja, ku telepon istriku, oma pala ke hilang pulang. Betul. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi setidak-tidaknya Bapak Ibu almarhumah yang di alam barzah, di alamul kubur, merasa nikmat kuburannya karena anaknya tadi ini. No? Dia tidak pernah tidak membacakan Al-Quran ibunya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Sambil dia ingat wajah ibunya. Bagaimana tidak nangis? Pemahaman itu. Kita masih ada mata. Masih hidup. Tidak. Tidak. Meninggal. Tidak. Tidak. Mana mama kamu? Tidak. Saya juga meninggal kamu. Sama dikandai hati. Tidak mungkin kita lahir dengan sendirinya toh. Kita bukan Nabi Adam yang lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Kita juga bukan Nabi Isa, lahir ada ibu tanpa ayah. Kita adalah kita yang lahir karena ada ayah, ada ibu. Prosesnya dari mana? Pelamaran. Dulu kan orang mau kawin itu saloi. Ada istilah manuk-manuk. Orang Makassar bilang jangan-jangan. Dia menjupuri nanta toh, om. Pakai songkok guru. Kalau dia pakai songkok guru baru dia kasih gini, miring, dia melamar itu. Kalau dia kasih lurus begini, nah jadi itu. Tapi kalau dia kasih begini, berkelahi itu. Ano ito? Purinanta. Niya dibaso. Assalamualaikum. Patanda bala. Lalu tidak di sini. Nah karena berbeda nak pemak. Assalamualaikum. Atau itu. Apa dulu juga tuh? Keluar ke salah. Haji masuk ke. Lari istrinya ini. Opa, ada dibaso. Apa ya? Tahu? Dia ngomong gini, pakai jas, pakai suku guru, pastinya. Kita begini, lalu baju nak. Memang cerita orang dulu melamar kan pakai pantun. Tabe aji, laku pada ke bangkeng pusul baturi balaku, naku pada kasagan titis somokku, naku tak muri kale-kale riaganga, regi pawang kanan naku pau rikau. Apa tuh mai? Ikate amat tiso inake dumba-dumba. Barani antu may anu kodi atau baji kalakieran. Nakana mo jibaso tabendi. Anu baji ku kabajiki anu kodi na kubajiki. Tapang ke patana balla. Jari nakani laku tak nangan.
Anya jangan ganano. Lalambala nusongkos-songkokan. Tena pataw lomboboy. Punna tena tau lamboboy na molika bobo laku sikko libulay. Awkane patana balak tabe. Laku tak nantoron di jangan ganaku. Punna bagi ikote na. Loh, laku pawang kiri kate. Nah kalau tongat dibaso iya ki pamopurang. Punna bagi ikote na jangan ganano pawang ngatetere karena ando jangan laki ko dibalas ang ilating ko. Itulah istilah manu-manu. Jangan-jangan orang cerita jangan-jangan kita perempuan kan dianggap jangan gana ni songkos-songkokan tena netong boboy puna tena nam boboy lamoli memang mak bobo ruang karo laku sikok bangken na dibulai. Itulah dulu orang disikok kirong. Setelah manu-manu baru datang pelamaran yang ngasih mibijana Haji Sugi niat nih Haji Naha Haji Bahu Haji Bahari ya ya kan buku sih jadi Bahu ini yang ngasih mimake udah anja bulain nak sama mami anu rantai tunggu Sat. Yang ngasih nih pernah ada kejadian dah bayi nih belum pulang asing gelan na bulain na ternyata ada yang tidak sadar ada satu yang jatuh kalungnya maka panitia ngambil lalu diumumkan tapi ibu-ibu siapa yang merasa kehilangan kalung tapi ibu siapa yang merasa kehilangan kalung tidak ada satupun ibu-ibu yang mengaku itu kalungnya tak mangka ngasih ngapa tidak ngakui ternyata imitasi. Makanya udah cini kebayaan aja dah belum tentu ayo beda kan ngoyang tapi enjoy ngai pulang ini tuh alhamdulillah sama aja di situ niat ditawa mek jangan-jangan lebar je mai misuro surok ngira me mami ngapai na kuiranga mo ko bera sa ruang pikulu siaga dan doi 30 juta insyaallah nikah pisalang nampak kuirangang ko labina no simpan 30 juta berikutnya 70 juta karena si belangan naik 100 juta 3 kalung berat 1 stel perhiasan emas dan seperangkat alat sholat serta sebidang tanah di Maros dengan 2,5 hektar. Upak nawa ini. Sekali lebat ini kai de bene yakul. Yakul ya kutu ya balala. Subhanallah walhamdulillah Wallahu akbar wala illa billahil nikmat itu hidup. Makanya jangan pernah miliki sifat kesombongan. Mau kau sombong karena kau menilai orang, jangan. Belum tentu apa yang kau miliki kau punya, tapi ada kalanya kau punya, aku tidak. Iya kan? Kau punya cincin, aku tidak. Kau punya cinta, aku belum tentu. Iya kan? Tidak semua ilmu yang kau miliki ada sama saya. Ada kalanya sama saya ada, tapi di situ tidak ada. Saya ilmuku bagus karena selama kak jadi laki-laki tidak pernah ada wanita menolak cintaku. Dia waktu aku masih muda nah. Nakana mentun nenek kurate di galesong kurus semangat na galesong tunrung ngina tena paniat jaringku ni pakasiri di bayi ni ikut kisah dia nasale mah saya gina nakana nenek ko oyana 7 turunan bidangku tena dia kasiasi ku tani nenek laki kasiasi ya nakana iyo na urutan kedelapan mako lah bisa dihartai ya. Nah makanya hadirin yang sama dimuliakan oleh Allah, anak-anaknya almarhumah tabi Quranmu. Nah kali-kali Al-Quran kan di mana-mana banyak nih. Di sini juga ada tunjuk tuh Holy Quran. Pos
Ustaz, bagaimana kalau tidak toka mengaji kodok langir mako putar mako. Daripada sing lagu-lagu tenen taman wakala bunting cewek nun nyumbang ko lagu pinsa mako. Una bayin niya na bunting-bunting lalo mako. Bitong ikilo lagu sa dyan rin no. Nang pada sini cewek dan jam bunting lagi di panggung kenapa na janja awit teripadi hatiku witamu to the bunting tolong puna bayi ni jenang Paris yung nagawe baca-bacaan ko o kareng laku baca apakah suratnu laku baru suan tama di rupangku laku pabasi dari kanyingku akedo na kanyingku aminawan na inana maju dong oh ya na budak kata kinyo dicataki karena banyak orang kan orang tua dulu kan begitu Ci. Tori alo atena na pasuli ki bangkenda puna tena pana jari burakne. Katega kama le suluk kilalambala suluk rewa ko puna jai ko. Orang dulu kalau mau berkelahi saya lipa. Si tobo-tobo alhamdulillah. Saya terus terang Pak, pernah kamu dipukul 5 orang tidak ada yang kena Kak biar 1. Apa ki? Kenapa bisa Ustaz? Lari dulu enggak? Tolong mantan. Itu ilmu yang paling bagus. Kalau ada orang berkelahi menghindar kok. Jangan kau jadi penonton. Ruwaj itu kalau bukan kau korban, kau saksi. Ini ada kejadian di Maros toh, di Bantimur. Wanita yang dibunuh sama kekasihnya, janda itu. Saya tahu juga karena anakku belum pulang ini. Masih ada di Maros. Karena suaminya kan orang Maros, tetangganya di Maros. Dibunuh di Bantimur. Kau orang Maros. Almarhum atau orang apa? Di jalan. Ya kan orang Maros pertahankan itu bahasanya. Iya kan Maros dengan pangkep dekatnya tapi berubah itu. Punya nanggur lak bakar kau tak mengurut bakar itu bade. Kere olanu. Bebek nuntu. Iya, alim itu kayu, kayu. Itu orang Bangkok, tapi orang Maros kan lain. Apalagi perbatasan Bone, lebih lembut lagi di Malawa. Saya ceramah saja di Malawa dengan Pak Bupati kali. MC-nya yang hebat, hadirin yang sama saya hormati. Diberikan duka ini, kita bersyukur karena ada Bapak Bupati. Nah, kemarin kalau Bapak Bupati nak kabar kau ya, sering jujur tahu. Kita sama-sama dengarkan penceramah Hari Budin lewat. Saya juga dipegang itu. Assalamualaikum. Tabena, dia malu dengan gaya bahasa tak. Bahasa itu kan ciri khas. Banyak bahasa sekarang sama tulisannya beda di artinya. Kayak ini lagu Salimun Naraka. Orang protes, kenapa ini lagu Salimun Naraka? Kau salah sabuk kok, bukan naraka, naraka. Naraka itu dia peluk. Naraka jahanam. Leko di mulut. Naraka, naraka. Sama-sama terbuka tapi dia lalat. Naraka, naraka. Naraka, jahanam. Naraka, kalimu. Kualeku kalimbu, pace namamu, parisi namamu rikodong. Neraka, kayak pare-pare. Kalau kita tanya orang, kau mau pi pare-pare? Atau ditanya, mau kopi mana? Pare-pare, berarti menunjuk kota. Tapi pun aku tanya kau, oh ya apa itu pare-pare? Berarti aku mau buat. Sama tulisan, pare-pare. Tapi aksennya beda. Pare-pare, pare-pare. Sumedang. Sumedang terkenal dengan tahu. Tahu Sumedang. Udah aku jangan kok di asma dong. Sumedang. Sama-sama Sumedang dong. Yang bahaya itu Bu Sika. Punah cini ke sebut merah. Beri. Punah salah sak buku. Kau itu merah. Apa sih? Sama tulisannya tuh. Beda artinya. Makanya kan
Kita di sini perlu 587 jumlah bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke. Baru-baru di kantor P3 ada demo. Jadi saya ditelepon sama ketua wilayah, izin Pak Ustadz, gimana Ki? Lagi ceramah kayak ini. Sampai jam berapa ceramah? Paling jam 11 kan. Tabe, bisa lari ke kantor, selesai. Kenapa? Ada demo. Sudah, saya cepat datang ke kantor. Kira-kira jam 12:30 ada yang pendemonya datang. Dia demo anggota DPRD Bima, NTB. Kenapa dia kok demo di sini? Dia bilang, dia ada, oh enggak apa-apa, suruh masuk. Begitu dia masuk, saya tanya, siapa orang Bima di sini? Kami semua orang Bima, Pak. Baru tak kayak di rumahnya. Nah, apa ngah? Nah, jangan. Tiwara, Pak Ustadz, Tiwara. Temanku tak, bahasa apa kan? Bahasa Bima. Cara kau di sore nah. Orang Papua saja bisa kau ikuti gayanya. Coba kau ketemu orang Papua, kakak. Oh, tambah hari tambah cantik kan? Itu orang Papua kalau bicara begitu kan? Kakak kok dari mana kak? Kita datang di rumahnya. Ada mace kak? Ada. Masuk sudah? Belum pi. Masuk sudah. Kan kita bilang masih ada. Masuk sudah? Belum pi. Kita kan sudah masuk kan? Dia masuk sudah. Begitu kita lama, aduh mace ada kemana? Ada keluar. Itu. Ada beng, tapi ada keluar. Itu orang sana. Manado kan Jo. Saya ceramah di Manado juga Jo, di Gorontalo Jo. Jangan di sana orang bicaranya pakai Jo. Ngana pakite kaco, ngale pagida pakite pagoda pastila. Jadi memang bahasa itu enak-enak semua. Apalagi kita yang di timur-timur tuh. Di Kalimantan orang pakai na, orang di Ambon pakai nyong. Iya tuh, nyong Ambon ini. Cuma dia agak lucu lagi bahasanya itu. Tapi kan perlu kita yang hebat itu orang Betawi karena hipnotis kok. Sampai masuk ke Makassar, ngerubah bahasa. Sebentar jadi antar. Lu bayangin aja antar gua ke sana. Apa harusnya kan ke sana, bukan ke sana. Antar itu sebentar. Saking balisi namun jo okot nih. Lu gimana sih jadi orang nggak sound system? Apa sound system aja sound systemnya? Kita konsisten. Nah kan aduh, lo gimana sih nggak sound system? Nah kan tau kan, ntar lagi saya flash disk lo. Apa flash disk? Nah kan itu dihapus, blacklist. Bapak lo lagi. Pokoknya kata itu mangkatar, kamu saya kan orang Takalar, makanya bahasa itu kan tahu. Kayak kemarin saya ketemu Cikaliko. Cikaliko sama kau tuh. Ada tamunya, Pak Ustadz itu bahasa apa itu? Oh bahasa Takalar gitu keluar. Ini di sana bukan ini. Kita kan orang Takalar ngomongnya gitu loh. Cuma aku kalau di Surabaya aku ngomong juga kayak Surabaya loh. Apalagi pun nama urusan Surabaya. Saya masih lagi Madura dong. Di Madura kita lagi ketemu. Ya kan sudah di sana kita lagi cukur. Pokoknya macam-macam itu bahasa. Setidak-tidaknya kita orang Bugis Makassar jangan malu. Jangan malu gunakan bahasa kita. Makanya almarhumah yang di alam barzah, anaknya yang dibutuhkan ibumu bacaan Qur'anmu, qiraatil Qur'an, karena khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, kata Rasulullah, yang suka membaca Al-Qur'an. Kalau Pak terus terang kalau perempuan kalau baca Quran hebat-hebat gitu. Budi maju kok. Kita laki-laki aja. Ini banyak-banyak hafal ini ibu-ibu. Mau kira ngerti, pasti hafal kini. Dia hafal kini. Hafal kini. Coba ini. Kita sama-sama na. Walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli syai'in. Dia tahu nih sing ding kadir ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar albab. Nah apa lagi tuh? Tapi lebih hebat laki-laki ya. Kau sih potong dah apalah betul pada berat ni. Mau kira lagi? Pak ikut kau semua nak? Qul huwallah. Yang penting tu mengaji.
Masya Allah. Bapak Ibu sahabat, anak-anaknya almarhumah, cucunya, ayo. Kan kita mengaji dulu. Dari guru tadi, nanti guru paling ini itu kalau dibaca dia tulisan ejaya waliyatalat makan di pada kaki songkolo sama ayam dipakan demi karena mangkasa ni ceraki. Guru dulu, guru sekarang beda nak. Kan heboh baru-baru tuh di Banten. Seorang kepala sekolah menampar siswanya gara-gara kedapatan merokok. Saya ketawa gitu. Tahun 88 saya juga didapat merokok di belakang sekolahku. Saya kan dari SMA Negeri 5 Makassar. Asikku pengah congkok-congkok jadi pohon pisang. Nyat bagi wakil kepala sekolahku ada koremu. Ini kalau lu kedak ya. Langsung sini. Besok setelah upacara tunggu saya di lapangan basket. Iya Pak. Setelah lapangan upacara tahu enggak? Saya dikasih duduk di lapangan basket, disuruh angkat kaki begini, baru dikasih rokok, taruh di sini tidak bisa pegang. Gue sambil saya menangis. Saya menangis karena ya, tepul di kaki lah. Itulah guru dulu. Akhirnya apa yang terjadi? 1 bungkus kita habisi. Kapok ki. Pulang ki di rumah melapor, nambah ki pembabata. Katanya mau gede, ngapain makan dia? Cari boboang nggak? Padahal apa deh saya nggak asap rokok. Itulah guru dulu. Apalagi kalau guru matematika, paling ku benci nak ke. Ya tempat terbakat tak muri. Absennya begini ya. Naik nih, simpan di meja, ambil kapur, balik belakang. 8 kali 5 diagram 9 dikurangi 3 sama dengan kau. Kenapa saya Pak? Menisik. Jangan sekudu. Lagi bapak tulis juga dijanjikan. Bisa. Berdiri di sudut. Sudut. Mana tangan kananmu? Ini Pak. Mana telinga kirimu? Pegang-pegang. Ini Pak. Mana kaki kananmu? Ini Pak. Angkat kaki, angkat kaki. 1 jam. Kamu lagi deh. Kenapa cewek itu kan kamu? Masya Allah. Dan memang terus terang saya kalau pendidikan matematika di ijazah itu tidak pernah dapat 5 lah. Di rapor pun tidak pernah dapat 5. Selalu di bawahnya. Kalau bukan 3 4. Tolong. Masya Allah. Kenapa? Kita nggak pernah dendam sama guru. Tapi coba lihat anak-anak sekarang. Hebohnya sekarang anak SMP melawan ke gurunya. Sampai-sampai baru-baru itu ditanya, karena gurunya dia kasih gini ya. Dia cuma tersenyum, padahal itu guru honor, itu cuma gajinya 450 kok dong. Dia tidak memukul, dia cuma ditanya sama wartawan, kenapa Bapak tidak melawan? Kalau saya melawan viral lagi, boleh jadi saya dipecat lagi. Karena sekarang ini anak-anak ini, Ibu tabe nak. Ada guru di sini kah? Ada? Guru apa Ibu? Guru mengaji? Iya, SD, SMP. Makanya itu Bu, camkan mikir sekarang itu anak-anak lagu-lagu himne guru. Kamu kalau lupa minjo. Terima kasihku ku ucapkan pada yang tulus ilmu untuk bekalku. Anak-anak tidak hafal karena ibu juga tidak pernah ajar. Coba-coba kau camkan ini lagu, bekalku untuk nanti. Baru ini ada istilah makan bergizi. Dari dulu zamanku ngandre-ngandre orang. Sudah kiulaga makan-makan. Mau tak 2 rantan saya. Satu guru wali kelasku 1, saya 1. Nasi uduk ku sartomi bayam, ku sartomi jangan, ku sartomi bang. Nasi kuning. Kau nasi kuning lagi nasi hijau. Dulu tuh. Beli bagi seperti. Sekarang sepertus. Kan seperti sahabat awalnya sepertus. Dulu tadi kasih Tom ya Allah. Begitu kita tamat,
Semua guru tak menangis. Sekarang coba lihat anak-anak. Makanya kalau anak tak pulang dan dia bilang, oh bala pukul kau guruku, kenapa kok merokok kok? Aleng kalau si rokok, payah perokok ke anak. Oh, saya masih ingat. Kalau itu saya masih anggota DPR, anakku kawan anak pertama aku ini tidak pernah masuk sekolah di SMP 4. Bingunglah kepala sekolah, bingung wali kelasnya. Tiba-tiba dia telepon, Ustaz Tabe, Fauzi tidak 1 minggu tidak masuk. Hah? Kemana dia? Tahu Pak, saya cari nih anak. Aku tanya wali kelasnya, Pak Tabe nak, kalau duluan kau dapat kasih sikat kau kamar mandi, cari kau kamar mandi yang busuk, kasih kau sikat yang busuk, baru jangan kau kasih sabun suruh sikat. Ini apa ya di video genga? Saya di japuk masuk. Nah, batu di sekolah ini dan lem bundur nampak disuruh sikat. Itu anak nangis. Abang bilang, iya Pak, aku tanya kelas sama bapakku. Nah kalau tunggu nak tanya lalu dia tanya suruh. Itu orang tua. Coba kita sekarang, anak-anak begini apa nih? Sengeng setengah mati gerua. Nah kita dulu waktu SD 1 jadi pelajari Budi sama Iwati. Ini Budi, ini Bapak Budi, ini rumah Budi, ini kakak Budi. Di mana ini Budi sekarang? Mati nih. Makanya Budi sama Wati ditanya sama gurunya. Oh Wati, sini nak. Ya Bu. Nanti kalau lulus kau apa cita-citamu? Dia cuma menangis. Ibu, saya itu kepingin nggak jadi dokter. Dokter apa nak? Bukan jadi dokter ahli kandungan Bu. Supaya kalau saudaraku melahirkan, bikin nggak rumah sakit, tidak ada yang bayar. Mulianya menangis ke guru-guru, aku doakan kau nana. Mudah-mudahan betul-betul kau jadi dokter. Menangis. Ditanya lagi Budi. Kau Budi apa cita-citamu? 1 Ibu. Apa? Maukah kawin di Wati? Supaya lulus di rumah sakit itu. Itu jawaban sekarang. Nah makanya hadirin yang pertama dimuliakan oleh Allah. Kalau tidak mau disiksa orang tuamu di alam barzakh, kayak tadi perbanyak kau tasbih tahmid. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hikmat itu. Apalagi adanya sudah kau salat subuh kah? Ibu-ibu, bapak-bapak yang rezekinya kurang lancar, coba kalau sudah ke salat subuh, cari kau tiang-tiang masjid. Karena almarhum Andre Guruta Kiai Haji Sanusi Banco kan tuh harus sih. Enak sekali kalau dengar dia ceramah tuh. Hadirin jemaah yang saya muliakan, kenapa kalau masuk masjid kau duduk paling belakang? Masjid itu ada 5 tempat doa mudah diterima oleh Allah. Yang pertama, yang di atas mihrab berarti imam kak. Kedua, di atas mimbar berarti khatib. Yang ketiga, di belakangnya imam. Yang keempat, yang paling sudut kanan. Dan yang kelima, yang duduk di tiang setelah dia salat subuh. Jadi kalau sudah kau salat subuh, cari kau tiang. Di situ mau kau sedikit-sedikit zikir. Kalau mau bagus res kita, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Baca kisah sebanyak 320. Setelah itu salawat kau 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu. Baca ki 100 kali. Setelah itu tasbih, tahmid, tahlil kau subhanallah semampumu sebanyak mungkin. Lalu kau tutup di 3 ayat terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah rezekimu itu bakalan datang yang kau tidak sangka-sangka. Jadi kau yang gadis-gadis keamalkan itu. Ini tahun cepat kita buka jodoh. Daripada tinggal mau kau besok November. Iya toh? Tidak lama kemudian masuk Desember. Kalau sudah Desember nggak belum kau menikah, terpaksa aku nyanyikan kau lagu Desember ke lagu. Ada lagunya tuh? Bulan ini Desember kedua, aku menanti 2 tahun sudah ku sabar menanti, ku dilanda sepi. Apalagi pun nanggap kuburan nih kami nak, wow. Daripada dapat pun laki-laki pabotor kah? Ya. Iya kan tidak ada orang bersih di sini toh. Cerita mati kalau ada orang bersih di sini. Dari sini ke sana, dari situ ke sini tidak ada orang bersih. Saya lebih karena setan itu lebih besar dari kita. Saya pulang ceramah dari Kolonodale, saya lagi baring-baring begini tidur-tidur di pesawat. Kita bengkaku, tiba-tiba bahuku ada yang nempel. Begitu kuliah, astagfirullah, itu pramugari yang perbaiki koper kah? Pantatnya di sini. Saya juga kusenggol mami tuh. Nah karena pramugari minta maaf Pak, saya juga enggak apa-apa deh, lanjut. Kali nisnya jerola empoi mak bela. Ustaz juga. Makanya tadi jangan pernah ada sok-sokan, sok berilmu, sok alim, sok kaya. Jangan. Berapa sih kekayaan? Mana kita kalah kaya dengan yang namanya Qarun? Mana kita lebih kaya dari Nabi Allah Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman kaya, hartanya bergelimpangan. Lebih-lebih Qarun di zamannya Nabi Musa, hartanya banyak. Sekian detik Allah hancurkan. Kenapa? Kesombongan. Makanya biasa-biasa. Ada acara begini datang mati. Nah kasih kok kue jalan kote makan. Ya Ki bilang, aduh nggak bisa kak makan. Ngapain? Kolesterol. Si nampi opos mau kosei. Kenapa kau tidak makan? Aduh aku kolesterol. Ngapa ada kolesterol? Cilik sendirian. Aduh nggak bisa aku asam urat. Siapa bilang durian mengandung asam urat? Seandainya durian mengandung asam urat, maka tidak ada orang Palopo yang jalan lurus. Pasti kapan hasilnya. Yang buat penyakit itu siapa? Kita. Makanya kalau makan saja. Bismillah, Allahu Akbar. Ya Allah, semoga ini makanan menjadi obat bagi segala penyakitku. Selesai. Nasi. Yang kau makan nasi, gula kok. Istriku baru-baru operasi tumor, bulannya itu sampai 500. Dokter jaga kaget, Pak Ustaz, ibu bulannya 520, ibu gak pingsan? Enggak. Tadi pagi aku baru makan kalau campur kita lombok kok. Tidak ada orang mati itu makan nasi. Kau pikiran nuji. Nah itu nasi paling aneh nah. Ia makin petaninya, yang dia tanam itu kan cuma biji-biji dah. Dia tanam juga tidak jalan begini tuh mundur Ki. Iya tuh. Sudah mundur tidak pakai tali, lurus Ki lagi. Bayangkan sudah kotor tangannya. Jam 12 datang istrinya bawa rantang. Makan di situ. Satu ketika ceramah Kak di sekitar Luwu. Pulang itu kira-kira jam 10 sekitar masuk ke Sidrap jam 11:30. Saya tanya sopirku, cari kue karena sawahnya. Kenapa? Berhenti kok. Kuliah utusan orang menanam padi. Berhenti mak, baru-baru kau lihat. Perhatikanlah mana tuh lagi istrinya ini. Kejauhan kuliah istrinya bawa rantang. Ini jawab. Begitu kuliah pura-pura. Pengaji, dari mana kau nak? Boleh ke dia pengaji?
Ada istrinya, siapa itu? Dia bilang, tahu. Dia juga tidak kenal, saya juga tidak tahu. Dia tanya, mak, boleh kega kau enak? Boleh ke Makassar, Bung Haji? Oh, dari mana ki? Datang ke situ ceramah. Oh, Ustaz, kok yoilah. Masa aku pendeta? Ternyata apa kutunggu makanannya. Begitu dibuka sama istrinya, mana sayur balante, baru udang-udang kecil kayak dengan mangga, baru lombo-lombo biji, baru lombo ikan goreng, nakala supirku, dede Ustaz kabalalana. Uang katong itu bangkingku. Petani cuci tangan, mana? Tidak ada dan tidak mungkin dia pakai, harus apa itu? Hand sanitizer. Tidak mungkin dia pakai air aqua. Di mana lapnya? Nandreko. Nah, saya juga makan. Masya Allah. Karena sih pikiranku satu, dia makan tidak pernah pikirkan penyakit, makanya dia sehat. Padi ditanam biji, muncul lama-lama, jadilah dia disebut padi. Begitu dia mau dipetik, diambil bukan lagi padi, tapi gabah. Begitu diolah, dia jadi beras. Begitu dimasak, jadi nasi. Ibu makan nasi apa beras? Nasi. Karena kalau ibu makan beras berarti ayam. Kita makan nasi. Dari dulu kakek nenek kita makan nasi. Ada yang sakit nggak dulu? Nggak ada. Kenapa? Sekarang kau muncul katakan nasi mengandung ini. Ada deh. Ngandai loh. Aku udah pernah mati tuh mati. Iya, anu mati tuh nik. Nggak pernah pula dilapoi. Nah makanya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah lagi malam, untung ini tidak hujan ini. Tadi malam saya ceramah jauh lagi di sana, asik ceramah bosi. Tenda itu tunduk nasi Maria iya tolong. Nah kan Ustaz lanjut bagi beda nih. Beda itu ceramah itu kayak makan. Kalau kita makan baru kau berhenti sejenak, tidak enak itu. Tidak enak. Kayak itu aja ceramahnya. Kayak itu aja ceramah itu, kapan kita berhenti? Tidak enak. Lain nih. Kasimpum itu apa kamu bosi? Dia mulai, saat mulai bagi apa dah dimulai? Nanti tenda narung tu misalnya. Jadi insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi lah. Maka biasa ya ke sini dah. Insya Allah nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Ya mudah-mudahan sehat kita semua nah. Ibu-ibu sehat semua. Sekarang pernah ceramah di sudut kan kayak itu. Waktu masa pemilu lah. Tapi kurang suaraku di sini. Tidak ada yang pilih kan, tidak ada wangko. Nah itulah sekarang kita, makanya apa yang terjadi sekarang di kampungku di Takala, 2 perempuan penipu. Mohon maaf. Di dapur sini sama-sama KP3 mulai Tommy heboh. Wah, sampai kemarin kita di kantor mau diapa? Makanya Bu, tapi 5 tahun ke depan cari orang di sini yang mencari, yang mengkilap partainya. Yang penting bisa kita bawa aspirasi tak. Nah dulu waktu ku anggota DPR, kalau sudah ceramah begini langsung nggak tutup ceramahku, baru saya duduk, baru saya bilang, ayo tanya Kak, tapi jangan ku agama nak, apa kekurangan tahap. Baru-baru waktu penerimaan siswa SMP, ada ibu-ibu di Pontiku, naleka di warkop ka duduk, bawa kimapi di Belaju, nah mereka ada jangan-jangan. Nah kalau dia Ustaz, ngapain? Jangan sih. Ngapain gitu biarin aja. Anak tidak lulus. Antara mau masuk warkop tidak, masuk tidak, dan beranikan dirinya masuk. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Apa ki? Kamu orang Ustaz. Ngapain? Ustaz salah ke kali. Ngapa nak boleh kisah salah? Kita tidak kemarin. Lebih bagus itu jujur mak kau. Jadi ngapain? Kalau anak gue ngapain? Tidak lulus SMP 4. Jadi kayaknya itu. Iya. Ada guru bisikan di sebelah. Cek kok Ustaz. Lulus kok itu. Mana berkasnya anakmu? Ini. Wow. Tidak lulus? Tidak Ustaz. Kita mami nih. Oh iya, saya mami memang. Saya mami memang. Saya cuma bilang, iya, insyaallah lulus ke anak ini. Ustaz, makasih nak itu kau. Belum selesai. Saya cuma bilang lulus ke anakmu. Makanya saya mengajak kurang terima kasih. Kenapa?
ada uang 20 juta. Uni pusat kenapa bicara begitu? Ya, kemarin waktu ku caleg kau bilang ada jituan Ustaz kah? Sekarang ku malas, kau malu wandu. Siapa yang kemarin dipilih? Yano. Pikul di sana di rumahnya. Kau cari dia. Kemarin di sana kau Yapi tuh, Api kan dulu bersumber wali kota. Sama-sama kak provinsi. Nah saya kau Yapi dari sebelah. Sekarang kau cari Api. Dia sekarang sudah ada wali kota. Tidak ku tahu di nomornya aja. Uang 100 kau kalahkan kebesaran namaku. Silakan. Saya minta maaf tidak bisa membantuku. Kenapa? Karena tahu kekuatanku kau. Dulu waktu ku anggota DPR satu kali dia begini. Halo, pakai cek masih ada ruanganmu? Ada sih bang untuk kita. Oke, thank you. Satu nah, ya. Kamu deh, namo. Pakai bola sekolah? Iya, minta maaf satu lagi apa kak? Hai, selesai. Padahal masih ada kekuatan kesoalnya itu nggak mau pakai. Pokoknya lu janji kan, ku cini kiko. Lu bantu lebih pasti nyawaku. Sekarang you understand and you go and I go, but I go pasti colok. Kau lambat tuh nginakin motif itu. Jadi insyaallah nanti insyaallah kapan-kapan kita ketemu lagi nak. Saya kalau pilkada selesai cuma ku ingatkan lagi. Kemarin di saat maju nggak mau mak. Kau suruh ki maju, dapat aja pilih ki. Maju, tidak lu pilih ki. Padahal saya kemarin kan tidak mau sekali maju. Cuma dipakai maju mau kau naik ke provinsi banyak. Memang perkenalanku banyak kenal. Saya lebih senang itu di sekitar ujung sana di Tamalate ada jalan kanal gitu. Suaraku di situ hampir 200. 3 kali atau ceramah. Ustaz minta maaf ke ini lumayan nyetel belakang suaraku padahal 1 sen pun tidak ku hambur. Ya mau diapa? Selesai itu pilkada 3 tahun lagi ke depan insyaallah kalau ada orang di sini di lorong sini di kelurahan ini mas caleg ayo dudukkan supaya kita juga lihat oh bagus ini orangnya pilih. Jadi bicara uang 100 nah karena ngasih usahka tidak bakalan kau jadi kaya tidak tentu kau miskin. Nah pun si bilangan sabu ai amalinu kaluru la busuna amalinu bensin innalillahi 1 juta saja kau kasih pecah 100 selesai itu balik ke bensin bensin 300 700 mami balik ke kaluru habis nih. Makanya uang sekarang tidak sekali nilainya. Oh, yang ada nilainya pun lagi gini kok. Dicok tolong. Ada nggak ada. Ngapain? Bukan balaku. Makanya tadi, insya Allah nanti kalau ada cara tak telepon malah kita. Mau ki nomor apa bu? Oke, silakan. Ready? Number phone 081 GT 55 07 GT and 88. You know? No. Nakala hindi ko siya po bilang. I am sota. Jadi insyaallah nanti nomor itu 081 catat betul. 355 07 30 88. Namaku Harley. Haji Arifudin Lewa. Dulu itu kupasang di namaku Aril Arifud Dilewa. Tapi kedapatan dengan lu namanya lari saya. Nanti kita pikir saya dengan Cutari tolong. Insyaallah. Pokoknya nanti kapan-kapan kita ketemu lagi nah. Mudah-mudahan kita semua sehat. Dan sebelum saya tutup, kita sama-sama berdoa mendoakan almarhumah ibunda kita Ibu Rugayyah binti Sanusi. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf segala bentuk kesalahan dan kehilafan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.